Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para guru-guru yang ingin menginputkan soal seleksi Olimpiade Sains Nasional atau Olimpiade Siswa Nasional tingkat sekolah, ya, khususnya di SMA ITN Insan Cendekia Jayapura. Nah, di sini saya akan memberikan panduan bagaimana cara menginputkan soal ke dalam sistem CBT yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Pertama-tama silahkan akses website sekolah atau dapat langsung menuju admin.cbt.smit-icj.sch.id ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ini adalah tampilan login Bapak Ibu semua ketika hendak melakukan atau menginputkan soal OSN tingkat sekolah Bapak Ibu. Di sini silakan isikan email dan juga password yang akan saya kirimkan melalui grup yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi browser merupakan Google Chrome ya, ataupun sejenisnya mungkin Mozilla Firefox dan lain-lain, terkadang ketika Bapak Ibu inputkan detail email dan juga passwordnya dan kita klik login, ada beberapa kendala. Kendala pertama adalah tulisannya email atau password salah atau tidak. Di sini hanya tulisan processing saja ya. Ini kan dia sempat berubah processing, tapi tidak bisa masuk gitu Bapak Ibu. Maka solusinya Bapak Ibu adalah beralih coba menggunakan Microsoft Edge. Saya juga kurang paham Bapak Ibu karena dalam bahasa programnya sudah benar semua ya. Oke Bapak Ibu, di sini kita sudah login di admin.cbt.smit-icj.sch.id. Kita sudah menggunakan akun tim soal OSNS tingkat sekolah ya di SMA ITN Insan Cendekia Jayapura. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu silahkan menuju ke bank soal. Nah, di sini sudah saya buatkan bank soalnya Bapak Ibu sesuai dengan cabang mapel yang Bapak Ibu ampu masing-masing ya. Saya akan contohkan di sini misalnya saya akan masukkan soal matematika ya. Di sini sesuai dengan PJ-nya Bapak Ibu nanti bisa lihat di grup yang astronomi nanti siapa, kimia siapa, matematika siapa dan seterusnya. Kebetulan saya sendiri pegang matematika dan informatika ya. Nanti akan saya contohkan di matematika saja. Di sini Bapak Ibu pertama pastikan dulu ya, klik tanda tambah di sini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwasannya kita membuat soal seleksinya berjumlah 30 nomor bertipe pilihan ganda. Jadi di sini pilihan gandanya 30 dan skor totalnya adalah 100 Bapak Ibu. Jadi pastikan dulu di sini 30 dan juga nilainya 100 ya. Kalau sudah sama atau tidak Bapak Ibu mau merubah. Saya punya soal hanya 20 saja. Berarti Bapak Ibu silahkan klik tombol edit dan diubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Nah, khusus untuk saya ya di matematika dan beberapa mapel lain sudah disepakati jumlahnya 30 dan nilai totalnya adalah 100. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa langsung klik ya, setelah kita memastikan tadi kita bisa langsung klik tombol soal ini Bapak Ibu. Kita klik tombol soal. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menambahkan soal satu persatu ya. Kita bisa menambahkan soal satu persatu. Kita klik tambah soal di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa ketik pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa dan kemudian bagaimana model pertanyaan-pertanyaannya. Nah, khusus untuk matematika akan ada sedikit perbedaan cara menginputkan soal Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk soal bertipe matematika dan juga fisika dan sejenisnya ya. Ketika membutuhkan equation maka ada sedikit perlakuan khusus Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa buka Chrome-nya kembali ya atau bisa melalui Edge juga tidak masalah. Di sini Bapak Ibu silahkan buka Google Docs ya, Google Docs. Nah, di sini kita masuk ke dalam Google Docs Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam Google Docs ini Bapak Ibu kita memerlukan sedikit tambahan bantuan ya, yaitu ekstensi di sini. Nah, dan Bapak Ibu silahkan klik Hypatia Create. Atau kalau belum ada bisa di add-on kemudian dapatkan add-on lalu cari Hypatia Create Bapak Ibu ya.
Nah, ini hanya khusus dilakukan oleh guru-guru matematika, kemudian juga informatika dan juga fisika dan mapel-mapel lain yang membutuhkan tulisan matematika, Bapak Ibu. Kalau tidak ada tulisan matematika, maka hal ini bisa di-skip saja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan contohkan, misalnya ya, berapakah berapakah nilai dari. Nah, saya mau masukkan equation di sini Bapak Ibu. Maka saya klik ekstensi Hypatia Create, lalu kita bisa memasukkan mini editor saja ya, supaya dia munculnya di bagian kanan sini Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu, saya akan jelaskan sedikit ya, kenapa kita pakai ini, karena nanti Hypatia Create ini akan mengkonversi tulisan matematika menjadi sebuah gambar ya, dan dia lebih tertata rapi Bapak Ibu. Nah, misalnya saja berapakah nilai dari akar pangkat 3 dari 8, kemudian ditambahkan dengan X kuadrat, misalnya seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan copy paste begini ya, kita kontrol A, kita kontrol X gitu, jangan Bapak Ibu. Melainkan setelah kita klik, ketik seperti ini, kita insert sampai benar-benar masuk ke dalam halamannya ini. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini bisa perhatikan ya, sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjutkan. Berapakah nilai dari akar pangkat 3 dari 8 tambah X kuadrat adalah ya, titik-titik. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Nah, setelah sudah terjadi seperti ini, kita kontrol A, kemudian kita kontrol X untuk mengcut, lalu kita pergi ke mode CBT-nya, kita pastekan langsung di sini Bapak Ibu. Nah, nanti akan terjadi seperti ini. Jadi sudah otomatis masuk, dan yang tadi tulisan matematikanya akan menjadi sebuah gambar ya, dan insya Allah gambar ini tidak akan pecah Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana untuk guru-guru mapel lain yang ingin memasukkan soal yang ada gambarnya? Tentu sangat bisa dan lebih mudah ya Bapak Ibu dibandingkan dengan matematika. Saya contohkan, misalnya gambar apakah di bawah ini, ya, kasih titik-titik, kemudian di bawahnya kita bisa dengan dua cara ya. Bisa kita ambil gambar di Google ya, misalnya kita ambil gambar yang ini saja, kita copy link, copy image ya, kita copy image, lalu kita kembali ke mode CBT, kita Ctrl V di sini, oke, dia sudah otomatis mengcopy paste di dalam CBT-nya Bapak Ibu seperti ini. Atau bisa juga Bapak Ibu dapat melakukannya dengan cara klik tombol ini Bapak Ibu ya, yaitu image. Nanti akan bisa mengupload foto-foto atau gambar yang Bapak Ibu inginkan dari file lokal yang ada di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu semua. Nah, hal ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu dengan menginputkan pilihan gandanya ya, misalnya A1, B2, C3, D4 misalnya, dan kemudian kalau tombol opsi E-nya mau dihilangkan bisa klik tanda silang ini ya Bapak Ibu. Nah, dia sudah hilang. Setelah itu pilih kunci jawabannya yang mana. Misalnya kunci jawabannya C yang 3 ya. Lalu kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih layoutnya. Layout ini mau tipe jawabannya seperti apa? Apakah jawabannya itu lurus ke bawah ya, tersusun rapi ke bawah, ataukah dia ada dua kolom ya, nanti ABC sebelah kiri, DE sebelah kanan, atau seperti apa ya. Jadi bisa disesuaikan keinginan Bapak Ibu semua ya. Karena ini jawabannya singkat-singkat, saya pilih yang ini saja ya, hanya contoh. Kemudian tipe soal pastikan ini pilihan ganda, dan kalau ada file audio silahkan diupload di sini Bapak Ibu. Setelah itu klik simpan. Nah, ketika sudah berhasil klik simpan Bapak Ibu, biasanya pertanyaan di sini akan hilang dan juga pilihan ganda di sini akan hilang. Bapak Ibu bisa melanjutkan membuat soal yang baru di sini ya. Ini soal-soal yang baru, kunci jawaban yang baru dan seterusnya. Tapi kalau ternyata jaringan ataupun sinyal Bapak Ibu agak sedikit terganggu, biasanya masih nyangkut juga pertanyaannya di sini. Maka solusinya adalah Bapak Ibu bisa refresh dulu browsernya ya, sampai dia pertanyaannya benar-benar sudah menghilang yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, loh berarti soal-soal saya nanti diacak atau tidak gitu ya? Soal-soalnya nanti pilihan gandanya diacak atau tidak? Nah, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan itu karena untuk mengatur
mengacak soal ataupun mengacak kunci option A, B, C, D, E-nya, itu adalah tugas daripada admin ketika men-setting soal-soal ujiannya, Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu saja ya tugas Bapak Ibu untuk menginputkan soal-soal OSN tingkat sekolah ya. Nah, nanti ketika sudah selesai anak-anak mengerjakan, nilainya tidak akan langsung keluar di anak-anak Bapak Ibu ya, tapi akan dikeluarkan oleh admin. Jadi admin yang bisa melihat berapa nilai anak-anak yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.